Assalamualaikum. Halo guys, ini teman-teman aku dari Peradaban Depok. Halo. Ada siapa aja nih? Kenalin. Resianti, Esi, Inaya, Arel, dan aku Lia. Di sini kita bakal main card Talk to Heal. Nah, jadi nanti kita di sini bermain game sederhana ya tentang bagaimana kita mencari kepribadian kita dari sebuah pertanyaan yang ada di kartu ini. Nah, buat kalian kepo, kita liatin aja ya cara mainnya. Oke, langsung aja ya guys. Jadi nanti ini pertama kali kita kocok dulu ya, nanti kita acak kartunya. Nah, ini dulu aja, gambreng dulu ya. Upim parai ulum gambreng. Inaya. Berarti Naya dulu ya. Kita kocok dulu ya. Jadi kocoknya udah kayak ahli banget ya. Naik ini naik. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Aku mau yang biru nih. Siap. Masya Allah. Allah. Ini kartu pilihan Naya. Oke. Keliatin. Apa tuh? Ya oke. Pertanyaannya, Ya. menurutmu apa definisi dari kegagalan? Pernahkah kamu mengalami kegagalan? Kegagalan menurut saya sebuah proses Ya. untuk terus membangun dan terus memperbaiki kesalahan Kesini yang ada. Jangan ngeliatin aku. Kayak lagi ngajarin ya bun. Iya, menurut saya untuk kegagalan ini adalah sebuah proses di mana proses untuk pengembangan diri menjadi lebih baik lagi. Dan untuk kegagalan sendiri dalam hidup saya pernah mengalaminya di zaman sekolah dulu. Jadi saya pernah peringkat turun drastis gitu. Nah, menurut saya itu termasuk kegagalan. Tapi dari situ saya mengambil pelajaran dan saya giat lagi terus belajar sehingga saya alhamdulillah mendapatkan ranking kembali. Keren banget. Nah, tunjuk satu lagi siapa nih, Nay? Buat Esi. Berarti Esi jawab. Menurut kamu apa definisi dari kegagalan? Pernah sama mengalami kegagalan? yang kayak Oh, dulu. iya. Kalau menurut saya kegagalan itu saat kita ngerasa kita itu nggak mendapatkan apa yang kita harapkan atau apa yang kita tuju kita nggak mendapatkan. Bisa jadi mungkin karena kesalahan di diri kita dan lain-lain ya, banyak faktor. Nah, benar banget kata Kak Inayatila tadi bahwa kegagalan itu bisa menjadi pelajaran berharga, terutama buat diri kita pribadi yang pernah gagal. Nah, kalau bertanya apa pernah gagal atau enggak, pasti sih semua orang mungkin ya pernah mengalami fase yang namanya gagal. Nah, kalau saya pribadi ngerasa gagal itu pada masa SMK juga pernah, dan pas masa-masa berjuang juga pernah ngerasa Masa gagal. berjuang tuh kapan tuh masa berjuang? Apakah sekarang bukan masa berjuang? Iya, maksudnya masa-masa Setelah lulus dari bangku sekolah. betul. Gitu ya. Ngerasa gagal. Siap. Oke, ada lagi nggak? Ada yang menemuin lagi nggak Udah lah sih? kayaknya. Siapa nih? Siapa lagi nih sih buat nextnya? Ini nih, Oh, Resi. gagal bercinta. Menurutmu apa definisi dari kegagalan? Pernahkah kamu mengalami kegagalan? Bismillahirrahmanirrahim. Belum siapa dia sendiri. Kayaknya tuh Oke. harus siapin tisu. Iya guys. Oke, kalau misalnya kayak kegagalan mungkin semua orang benar kayak kata Mbak Esi dan Mbak Inaya, semua orang juga pasti bakal pernah ngerasain yang apa ya. Iya. Nah, aku lagi enggak begitu Lanjut aja. Oh iya, sama yang pernah dialami sama Kak Inaya sama Kak Esi juga ya. Mungkin semua orang juga pasti pernah merasakan yang namanya kegagalan, dan aku pun pernah merasakan itu gitu loh. Nah, dimana kan emang pasti kayak kita ya kecewa, iya sih gitu, ya Allah kecewa banget sih ini gagal nih gitu. Tapi dari sini juga kita kayak belajar lagi gitu loh guys. Jadi mungkin
oh iya ya, tapi kan dari kegagalan ini kita nggak bisa belajar lagi, harus lebih baik lagi mungkin, lebih semangat lagi gitu loh. Jadi bahan pertimbangan dan pelajaran untuk Iya, kedepannya. iya. Keren. Kalau Karel gimana Karel? Waduh, kegagalan sama kayak yang lain juga definisinya gitu. Terus tapi kalau untuk pengalaman pribadi paling ngerasa gagal itu dulu sih pas perjuangan mau dapetin PTN gak ada yang dapet satupun. Ya Allah sedih. Oh, termulai ya guys. Jangan nangis, sedih. Terus gimana? Aduh, ini jangan nangis basah. Salah di sini, bukan di sini. Ini kalau ngerasa sendiri. Terus gimana? Ya udah terus dari situ mulai menerima keadaan kuliah di swasta dan alhamdulillahnya setidaknya 3 besar ada gitu sampai lulus. Masya Allah. Keren. Semuanya keren Masya ya. Allah. Karena memang manusia itu nggak ada yang namanya istilahnya jauh dari kegagalan gitu ya. Kita kan hidupnya manusia tuh berproses. Proses kita tuh pasti ada naik turun gitu kan. Nggak mungkin kita selamanya hidupnya baik. Kan kita juga pasti ngerasanya flat terus gitu kan. Kalau misalkan hidup kita kayak lurus-lurus aja kayak seru. Nah, selanjutnya kenapa ada pertanyaan kayak gini? Kenapa pertanyaan kayak gini? Nah, ini dia konklusinya nih. Kesimpulannya. Sini mengatakan bahwa kegagalan adalah sebuah proses belajar dalam kehidupan yang akan dialami oleh siapapun tanpa terkecuali. Kamu tidak perlu takut untuk gagal, karena kegagalan mengajarkanmu untuk berupaya lebih maksimal dalam meraih sebuah keberhasilan. Sebab kehidupan merupakan satu paket antara kegagalan dengan keberhasilan. Betul kan? Masih lanjut. Kalau kamu belum berhasil hari ini, mungkin kamu akan bertemu keberhasilanmu suatu hari nanti. Masya Allah. Habiskan jatah gagalmu dan bersiap untuk menuai keberhasilan setelahnya. Amin. Ini baru satu nih, baru satu. Kita Lanjut lanjut. Bu. Habiskan semua dong. Tadi Inaya. Naya, sekarang siapa? Ini Kalian ada mau yang buka? lagi. Resi ya, tadi yang ditunjuk Naya siapa? Ini aja nih, oke. Oh, Ukti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jam salabim abrakadabra. Silakan Bu. Ayo. Aduh, Ini mencurigakan. Menarik nih pertanyaannya, menarik kelihatan nggak sih guys? Apa Ini tuh? yang ngeblur ya. Pertanyaannya, penting nggak sih untuk mencintai diri sendiri? Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Aduh, seru. Aduh. Bisa dimakan dulu. Iya. Kan Resi udah punya pasangan nih. Iya, Berarti kan udah mencintai orang lain. Masya Allah. Jadi kemungkinan besar mencintai diri sendiri juga udah paham kan? Berarti aku punya pasangan nggak mencintai orang. Atau mencintai dong ini pertanyaannya belum. Mencintai diri Mencintai, sendiri. Mbak. Penting nggak sih untuk mencintai diri Nah. sendiri? Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Oke guys, jadi di sini aku mau menjawab. Jadi guys, aku mau menjawab pertanyaan dari kalian ya guys. Penting gak sih gitu buat apa sih mencintai diri sendiri? Kalau bagi aku tuh emang penting banget ya guys gitu. Karena kan di saat memang kalau emang kita nggak mencintai diri kita sendiri, terus siapa lagi gitu loh? Gimana kita mau mencintai orang lain gitu loh? Kalau kita nggak cinta sama diri kita sendiri gitu loh. Mungkin salah satunya misalnya kayak contoh kesehatan. Dari mana itu kesehatan memang penting ya guys. Jadi kita harus pandai-pandai menjaga diri kita biar tetap sehat juga gitu. Kita harus divaksin juga gitu loh guys. Pertanyaan gitu. selanjutnya, sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Kalau menurut aku sih guys, aku udah sepenuhnya kayak belajar mencintai diri aku sendiri gitu loh. Masya Allah. Selanjutnya, diajukan untuk siapa nih sih? Silakan buat udah Inaya tuh. Siapa dulu? Siapa dulu dari kalian berdua? Gak berani jawab. Aku udah lihat. Ya, silakan ya. Mudah sekali juga nih. Pertanyaannya Bu, maaf tadi. Penting nggak sih untuk mencintai diri sendiri? Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Ada Kalau pertanyaan? menurut aku penting nggak untuk mencintai diri sendiri? Penting banget. Penting. Iya penting banget karena
Karena gimana kita mau mencintai orang lain kalau kita belum kenal sama diri sendiri. Bahkan kita mau menikah pun kita harus menyelesaikan masalah diri kita sendiri. Insya Allah. Dari mana? Nikah ya. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu masalah kita pribadi? Kalau misalnya kita belum mencintai diri sendiri. Mencintai kan artinya memahami dalam keseluruhan gitu. Berarti kan sudah memahami apa yang kita sukai, apa yang kita tidak sukai gitu. Jadi sebelum memahami orang lain, sebelum mencintai orang lain, kita harus mencintai diri sendiri. Pertanyaannya, sudahkah mencintai diri sendiri? Sudah, alhamdulillah. Gimana nih contohnya nih? Gimana sih mencintai Contohnya? diri sendiri itu? Contohnya kalau saya pribadi kan suka make up. Nah, suka make up ini saya memang merasakan kebahagiaan dalam diri saya. Saya merasakan kebahagiaan dalam diri saya sendiri gitu. Pas saya make up, saya merasakan kebahagiaan dalam diri saya sendiri. Saya merasa puas saat hasil make upnya, walaupun emang orang lain mungkin ngerasa ada yang nggak suka atau apa, tapi ya udah, emang ya saya juga tidak merugikan Anda juga tidak merasa terugikan oleh saya, ya namanya netizen ya wajar. Anda mau ngomen apapun terserah gitu. Yang penting kan kita melakukan hal positif dan tidak merugikan orang lain. Keren. Selanjutnya siapa yang menjawab nih? Esi, Ditunjuk tadi nih. penting gak sih untuk mencintai diri sendiri nih sih? Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Sih, Kalau menurut saya, benar kata Kak Indah ya, betul kata Kak Resi, bahwa itu sangat penting. Mencintai sama dengan menghargai berarti ya. Kalau kita sudah mencintai diri kita, menghargai diri kita, otomatis orang pun gitu. Kalau kita nggak mencintai diri kita dan menghargai diri kita, bagaimana orang lain mau menghargai diri kita kan? Nah, mencintai di sini berarti kita udah kayak berdamai lah ya dengan diri sendiri. Terus juga berusaha menerima dan menghargai, mencintai, pokoknya ya, mensyukuri. Masya Allah. Apa yang ada di diri kita. Terus berarti kalau kita mencintai dan mensyukuri, kalau ada yang salah berarti kita di situ ada perbaikan gitu. Nah, yang kedua apa? Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Berusaha sudah. Berusaha sudah. Iya. Sudah berusaha. Ambigu ini. Kadang-kadang masih ada kayak kayak insecure dan lain-lain. Asik. Tidak mencintai diri sendiri berarti ya. Iya benar. Nah, jadi saya itu masih berusaha untuk mencintai diri sendiri. Masya Allah. Dengan cara pertama, dengan cara kita mensyukuri ya. Mensyukuri apa yang ada. Betul. Yang kedua apa ya? Menikmati apa yang ada. Yang kedua, pokoknya saya selalu ingat bahwa bagaimana orang lain mau menghargai diri kamu, bagaimana orang lain mau mencintai diri kamu kalau diri kamu sendiri aja nggak mencintai diri sendiri. Jadi Iya, Siapa betul. belum? itu sih sebenarnya. Betul. Keren. Nah, ini udah mulai deep ya, udah mulai sedikit kelihatan nih kepribadiannya nih. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Nah, Guys, ke Kak Arel, penting gak sih untuk mencintai diri sendiri? Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Mencintai diri sendiri sama sih seperti yang lain juga ya gitu, kita harus mencintai diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kita nggak mencintai, gimana kita tuh bisa menyempurnakan hidup kita nantinya gitu kan? Gimana kita mau menikah nanti menerima orang sepenuh hati sampai selamanya gitu kan, itu juga butuh effort kayak gitu. Kalau untuk mencintai diri sendiri seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Proses untuk bisa mencintai sepenuhnya. Berarti belum sepenuhnya, masih 1%. Masih progres gitu. Wah, keren ya guys. Aku nongol terus pergi. Ini ya guys. Karena pada dasarnya kalau kita sebagai aku pribadi yang ngerasain itu, kalau untuk mencintai orang lain itu terkadang kita mikirnya lebih mudah daripada untuk mencintai diri sendiri. Iya. Padahal kan sebenarnya kata cinta itu hadir dari diri kita gitu kan. Harusnya kita harus lebih mencintai diri kita sebelum kita mencintai orang lain. Istilahnya kalau kita udah mencintai diri sendiri, insya Allah kalau kita untuk mencintai orang lain juga akan kerasa mudah juga. Karena kita sudah paham sebenarnya bagaimana sih cara memperlakukan seseorang itu gimana. Karena kita sudah bisa memperlakukan diri kita sendiri nih, berarti memperlakukan orang lain juga bakalan gampang.
gitu. Dan kayaknya kalau untuk mencintai diri sendiri itu mungkin PR yang besar ya untuk semua orang. Mungkin semuanya pada dalam posisi atau tahap kita sedang belajar untuk mencintai diri sendiri. Betul. Nah, kalau kata jawaban ini apa nih? Bacain ya. Oke, Mengapa siap. kita perlu untuk mencintai diri sendiri? Jawabannya, terkadang seringkali kita begitu mudah untuk mencintai orang lain, padahal kita kerap mengabaikan diri kita sendiri. Ketika kamu mencintai orang lain di saat kamu belum mencintai diri sendiri, itu berarti kamu hanya memberikan cinta yang kosong kepada orang lain. Aduh. Cinta yang Iya. Hampa. Karena gelas yang kosong tidak dapat mengisi penuh gelas yang lainnya. Betul. Jadi sebelum mencintai orang lain, ada baiknya untuk kamu belajar mencintai Diri dirimu sendiri. sendiri, agar kamu bisa memberikan cinta yang utuh dan tulus kepada orang di sekitar. Masya Masya Allah. Berarti udah utuh cinta Udah. dari kamu. Prepare. Oke, lanjut ya guys. Semangat guys. Semangat. Kayak ada rupiah. Tadi Resi ya? Iya. Apa lagi nih? Esi. Kasih Masih lagi banyak. Salam bismillah. Gantian. Bismillah kita Bismillah. sebut di hati. Waduh. Bismillah. Walau ketabilah. Kayaknya ini cocok juga nih buat Sih. Esi nih. Masya Allah. Coba. Ini guys pertanyaannya guys. Coba, Kelihatan gak sih? guys. Aku bacain aja deh. Menurut Esi, perlukah meminta bantuan dari orang lain? Perlu nggak diminta bantuan ke orang lain? Silahkan dijawab Esi. Menurut saya sangat perlu dan penting. Karena gimana ya? Kalimat minta tolong, terima kasih itu sangat-sangat penting. Meminta bantuan. Berarti kalau kita meminta bantuan, otomatis kita yang butuh kan. Nah, minta bantuan ini gimana sih maksudnya? Apa Minta bantuan dalam hal apapun yang misalkan kita merasa kita belum bisa gitu. Kita butuh berarti pertolongan kita orang itu lain. berani nggak minta bantuan gitu? Apa perlu nggak? gitu? Perlukah? Pertanyaannya perlukah meminta bantuan dari orang lain? Oh, kalau itu berarti selagi kalau Esi pribadi ya selagi masih bisa Esi lakuin sendiri itu nggak perlu sih. Tapi kalau semisal kita nggak bisa melakukan sendiri, ya perlu. Dan kita nggak bisa memaksakan keadaan kita itu mau tetap mandiri gitu ya, seolah-olah mau bisa sendiri padahal ya sebenarnya butuh bantuan orang. Jadi perlu, tapi dalam situasi gimana dulu nih. Kalau hal-hal yang bisa kita sendiri lakuin ya ini sih nggak terlalu perlu berarti. Selagi kita bisa melakukan sendiri itu kayaknya nanti saja. Nanti gitu. saja, tapi kalau emang urgent, emang butuh banget nih, perlu ya minta bantuan. Dan saat proses minta bantuan itu menurut Esi pribadi, kita harus satu minta tolong dan yang kedua terima kasih. Dua kali siap. Mantap. Mantap, ukti. Mantap guys. Oke, selanjutnya siapa nih mau jawab? Coba tanpa ditunjuk. Saya mau jawab. Silakan Ukti. Silakan, ukti. Kalau menurut saya, perlu atau tidakkah untuk meminta bantuan orang lain? Karena moto hidup saya sendiri itu selagi masih bisa dikerjakan sendiri, kerjakan. Itu moto hidup saya selama ini. Jadi selama saya masih mampu, selama saya masih bisa, itu saya pasti kerjakan sendiri. Betul. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa kita pun makhluk sosial yang membutuhkan dan saling membutuhkan lah gitu satu sama lain. Ya contohnya kita mau melahirkan tidak mungkin sendiri kan? Berarti kan kita butuh. Kalau sendiri berarti sama mandiri itu mah ya. Dalam hewani ya. Masya Allah. Gitu. Jadi manusia memang kodratnya makhluk sosial. Apapun kita pasti butuh orang lain. Kita bisa mau ke depan nggak ada ini, bisa ada ayam beb ya kan? Nggak ada, belum punya ayam beb ya nggak apa-apa Gojek ya kan, kayak gitu. Jadi perlu atau tidaknya ya menurut saya selagi masih bisa ya kerjakan saja, tidak perlu merepotkan. Tapi kalau memang kita ya urgent dan kita memang tidak bisa, ya udah gitu. Oke. Selanjutnya. Mantap. Ayo Esi, jawab deh. silakan. Oke siap guys. Guys, Semangat nih banget nih. Kalau dari aku pribadi ya guys, kalau
Kalau dari aku pribadi ya guys, itu kayak perlu nggak sih gitu kita minta bantuan ke orang lain gitu. Kalau aku sih mungkin tergantung keadaan juga dan sama kayak mereka gitu loh, tergantung keadaan sama ya benar ya, tergantung keadaan juga sih. Kalau misalkan aku mau ke pasar Ciputat nih, tapi kan ada yang beb ya. Misalkan aku ada dia, tapi pada satu sisi itu ada angkot, sebenarnya aku masih bisa nih naik angkot ya guys, cuman kadang kan kita pasti mendingan sama dia gitu ya. Tapi kadang ada lagi mungkin ya, kadang yang lain mungkin kayaknya gue bisa nih sendiri gitu, kayaknya nggak usah deh minta tolong mereka nih. Nah, misalkan itu emang bener-bener udah kayak ngelakuin sendiri tapi tetap baik nggak bisa gitu, tapi ya terpaksa mereka gitu loh guys. Kalau Kak Arel, gimana Kak Arel? Iya, kalau misalkan minta bantuan itu semua orang pasti memerlukan gitu kan. Kita bersosial dan kita bertetangga gitu. Semua juga tergantung kondisi dan keadaan sama masyarakat seperti apa. Yang pasti sama-sama saling membantu gitu kan, saling menolong, terus saling menjaga diri juga, seperti itu sih kalau untuk meminta bantuan, dan jangan lupa untuk ucapkan terima kasih. Iya. Oke, gitu ya guys. Nah, emang meminta bantuan ke orang lain itu memang kalau menurut aku pribadi juga ya itu hal yang mungkin sangat diperlukan buat kita juga. Sebenarnya kita tuh bukan berarti misalnya kalau kita minta bantuan ke orang lain itu kita lemah atau apa gitu, atau kita kurang kuat gitu kan. Terkadang kita tuh pengen dianggap sama orang lain itu kita kuat gitu kan. Nggak mau orang lain itu menganggap kita lemah. Kadang banyak juga sebagian orang yang nggak ingin meminta pertolongan atau bantuan ke orang lain karena takut orang itu menganggap kita lemah. Ada kayak gitu. Nah, kadang aku juga ngerasa gitu. Kadang aku tipe kalian sulit untuk meminta pertolongan ke orang lain. Soalnya aku kayak gitu, takut orang itu menganggap aku lemah, pada akhirnya aku bakal tetap stuck di situ aja gitu, nggak berkembang gitu. Sebenarnya perlu dalam satu sisi, dalam sisi apapun itu sebenarnya perlu ya. Kembali kita sebagai makhluk sosial ataupun kita sebagai seorang individu meminta pertolongan ke orang itu memang perlu banget. Kita urgent itu nggak harus nunggu urgent dulu sebenarnya meminta pertolongan ke orang lain itu. Ketika kita memang butuh bantuan, kita harus meminta bantuan itu ke orang lain gitu. Oke guys. Nah, ini jawabannya ya. Mengapa kita perlu meminta bantuan? Meminta bantuan kepada orang lain bukan berarti kita lemah, melainkan kita memahami batas kesanggupan diri kita dalam menghadapi permasalahan. Ketika kita merasa kesulitan dalam menghadapinya, kita boleh untuk meminta bantuan kepada orang lain agar kita tidak merasa berjuang sendiri. Waduh. Jadi Kamu tidak sendirian karena masih banyak orang baik dan peduli di sekitarmu. Jadi ini yang perlu ditekankan ya, kalau kita di sini nggak sendirian, masih banyak orang baik gitu. Meskipun jomblo ya. Ya, meskipun sekalipun jomblo gitu. Jomblo. Lanjut ya guys. Yo guys. Lanjut tadi udah sekarang Ibu Arel. Baru pilih. Arya mana? Ariela. Ini ya. Iya. Deg-degan. Aduh, deg-degan guys, kayak mau dapet jodoh. Ini pertanyaan yang dipilih sama Karel. Aku bacain ya. Kamu merasa tidak nyaman ketika apa nih? Dalam posisi apa? Ketika dalam apa ya? Bentar mikir dulu ya. Iya, sok pikir. Yang lain apa? Yang lain Mikir sih. Aku nih, apa pertanyaannya? Oh, mau jawab. Karel dulu ya. Oh, pertama yang milih. ya boleh. Boleh bener. Kirain mikirnya 2 jam. Ada lo. Gimana nih Kak? Kamu merasa ketika apa? Kalau untuk tidak nyaman mungkin banyak faktor juga ya kenapa tidak nyaman, mungkin karena karakter seseorang gitu. Tapi kalau menurut aku ya hal yang tidak gitu nyaman itu ketika tidak dihargai sih. Jadi kayak keberadaan kita tuh kurang dihargai sama orang, jadinya kayak aduh kok sendiri ya gitu. Seperti itu sih. Tapi enggak sama ya soalnya kan soalnya kan perlu ya gitu kan. Terus yang membuat gak nyaman juga kalau misalkan di gerombolan pria-pria sih ya. Berarti kalau misalkan ada gang cowok semua, Karel nggak lewat dong. Belok kan. Puter balik. Ini sekarang ada contoh nih depannya. Terbalik. Ini apa berdiri? Minum di
sih ya. Jadi kayaknya jadi resi tuh. Iya tuh, iya Soalnya sih kan sama aku. Nasi kan kosong ya. Iya, boleh. aku sama ibu kos. Ya paling ini Iya. Enggak ke belakang ucap. Oke, siapa nih yang mau jawab setelah Karel? Aku ya. Naya, silakan Masya Naya. Allah. Kamu merasa tidak nyaman ketika Tidak nyaman. Tidak nyaman itu ketika kita aku pribadi kalau direndahkan gitu. Direndahkan. Iya, direndahkan lah, lebih kayak dipojokkan terus terlalu disalahkan gitu. Aku nyaman banget gitu. Jadi kayak ngerasa apa ya? Kita tuh udah berusaha loh gitu, tapi ya direndahkan. Jadi tidak ada dihargai gitu, tidak ada penghargaan di sana. Jadi kayak ngerasa ya itulah pokoknya nggak nyaman banget, nggak nyaman bisa banget juga gitu. sama orang itunya benci juga ya jatuhnya. Iya kayak gimana ya jadinya ya. Apaan sih lu gitu kan. Jadi gedek juga sih, Iya. tapi ya pasti bakal ini sih, bakal memperbaiki apa sih kesalahannya di situ. Terus juga kalau ini ya apa namanya diem-dieman gitu, misalnya ada permasalahan tapi tidak diomongkan, jadi ada masalah tapi tidak dikomunikasikan, jadinya kan miskom ya antara saya dan dia gitu, jadinya miskom, jadi nggak enak tuh, nggak enak hati banget gitu. Jadi menjalankan hari-hari pun kayak apa ya dia? Dia mau diemin saya juga mau bagi-bagi. Jadi kayak gimana ya? Satu kasus. Jadi kayak nggak enak gitu rasanya. Kasus apa itu? Gimana gitu? Dan Kasus antara siapa dan siapa ini? makanya bener-bener komunikasi tuh penting banget. Siapa selanjutnya yang mau jawab? Boleh. Silakan. Pertama, sama tadi dong. Kamu merasa tidak nyaman ketika Ketika punya kesalahan sih kalau ini. Masya Punya kesalahan Allah. sama orang ya. Itu pasti nggak nyaman banget. Paling nggak nyaman sebelum orang itu kayak konfirmasi bahwa udah clear gitu. Kalau masalah, kalau kamu udah dimaafin gitu-gitu lah ya. Pokoknya pertama itu. Yang kedua itu sih nggak dihargai. Bener kata Karel, nggak dihargai atau direndahkan ya. Mungkin semua orang juga sama sih. Tapi kembali lagi bisa jadi itu juga karena diri kita, dari kita sendiri. Kenapa kadang orang nggak menghargai kita? Pasti ada ini ya, pasti ada apa namanya sebabnya. Iya. Nah itu juga bisa jadi bahan renungan buat diri kita. Iya. Oh kenapa nih mereka kok giniin saya, kok Iya. ngerendahin saya, Mm-mm. apa ada yang salah dan lain-lain Iya. gitu. Betul. Iya sih, ketidaknyamanan bisa jadi pelajaran. Iya, itu depresi sih. silakan Resi. Resi silakan. Serah dia, dok. Kamu ya. Kamu merasa tidak nyaman ketika Doi mana? iya deh kayaknya itu. Enggak. Apa dong? Enggak. Aku nggak nyaman ketika aku ada masalah tapi aku belum bisa menyelesaikan itu ya gitu. Aku nggak nyaman banget guys, jadi emang nggak. jadi aku nggak bisa. Iya guys, jadi iya betul kadang kalau kita didiemin tuh kadang baru aja kita kayak ngobrol gitu guys, tapi tiba-tiba tuh emang kita kadang didiem apaan nih gitu loh, kok tiba-tiba gue didiemin gitu, gue salah apa loh guys gitu, karena emang salah emang yang ngomong gitu loh, langsung aja gitu, kalau emang kesalahan dari diri kita ya kita kalau emang benar kita salah kadang kita ngakuin gitu loh guys, ya kadang itu sih aku kalau nggak nyamannya kalau lagi ada masalah tapi belum bisa menyelesaikan itu guys, jadi kepikiran loh ya. Komunikasi penting ya buat semua orang. Iya, semuanya. Bahkan untuk yang sudah menikah pun itu Penting. Guys, tolong ini pembahasannya menikah. Menikah guys. komunikasi itu kunci di mana Pernikahan itu bahagia atau tidaknya. Masya Allah. Karena apapun memang harus dikomunikasikan, entah itu tentang keuangan, tentang pendidikan anak, tentang tabungan, tentang apapun kan harus 2021 ganti status. Udah 2021 nih. Iya. Ganti 2022 deh. Pejuang toga dan pejuang halal. Masya Allah. Ini ada ininya ya, ada deep talk-nya nih. Mengapa kamu perlu menceritakan apa yang membuatmu merasa tidak nyaman? Jujur kepada diri sendiri tentang hal-hal yang tidak membuatmu nyaman, bertujuan untuk menentukan bagaimana sebaiknya kamu bersikap kepada orang lain.
Bila orang lain memperlakukanmu dengan tidak nyaman, kamu berhak untuk menjelaskan ketidaknyamananmu kepada mereka agar mereka tahu bagaimana cara mereka bersikap kepadamu. Mulailah untuk berani mengungkapkan perasaanmu kepada orang lain dengan cara yang tepat dan tidak menyakiti orang lain. Masya Allah. Gitu ya. Jadi kita juga perlu menceritakan ke orang yang bikin kita nggak nyaman itu kalau kita tuh nggak nyaman sama dia. Jadi kita harus menjelasin biar orang itu paham. Kenapa aku nggak nyaman? Intinya komunikasi itu ya. Gitu. Udah dapat satu-satu ya? Udah berapa jam? Udah setengah jam. Udah dulu kali ya? Udah dulu. Apa mau lanjut? Udah dulu ya? Udah. Terserah. Oh, satunya dari Ibu Lia. Oh, Ibu Lia yang milih. Iya benar. Aku aku yang ngocok boleh? boleh. Ya. Cok, kocok. Bisa ngocok. Bismillah, cok, Emang kocok itu bukan tugas kamu sih. Oh iya. Itu juga siapa? Siapa nih yang ngocok dia? Melebu. Membantu. Bagus. Guys, kita bacain buat Oktil ya. Kelihatan tinggal guys. Nah, pertanyaannya adalah hal apa yang paling kamu sesali seumur hidupmu? Dalam hidupmu. Seumur hidup. Boleh Oktil ya. Masih jomblo sampai sekarang kali ya? Oh, Boleh. enggak. Itu Apa masih tidak tertarik terlalu ya. dulu atau gimana jadi penyesalan? Membunuh hati orang. Sebenarnya kalau aku pribadi misalkan aku misalkan berbuat kesalahan apapun ataupun aku berada di jatuh ke palung yang paling dalam gitu kan. Palung Mariana. Ya misalkan bikin aku terpuruk gitu. Aku sebenarnya tipikal yang nggak terlalu banyak dipikirin. Aku prinsip hidupnya yang lalu biarlah berlalu. Berlalu pergi dan akan kembali. kayak gitu. Jadi prinsip aku kayak itu dari dulu. Ya udahlah, yang udah lalu biarlah berlalu gitu. Kita boleh mengingat masa lalu kelam itu, tapi dijadikan pelajaran untuk masa depan gitu. Ambil pelajarannya gitu. Kita nanti nggak boleh kayak gitu lagi. Jadi sebenarnya kalau penyesalan dalam hidup itu aku nggak pernah menyesali apapun itu, bahkan sekalipun itu kejadian yang paling buruk dalam hidup aku. Aku nggak pernah merasa menyesal. Damai Udah dengan biarin diri aja gitu berlalu. Nah, Mantap. dari kalian gimana tuh dari kalian? Siapa dulu nih? Gak jawab nggak apa-apa nih. Dulu silakan. Jawab lah harus. Jawab lah. Oh, Kartasari. Kalau dari aku sih, kalau untuk penyesalan itu kalau misalkan disebut ada pasti, cuman kadang mikir lagi gitu. Kalau misalkan disebut itu suatu kesesalan, jadi kayak nggak nerima kondisi hidup gitu. Ya walaupun sering ngeluh juga gitu ya, tidak bisa dipungkiri, tapi insya Allah kalau dipikir-pikir lagi kayaknya jauh lebih banyak nikmatnya yang dikasih daripada penyesalannya. Masya Allah. Keren. Gimana? Gimana Naya? Kalau saya sama kayak Mbak Lia. Kita sama. Iya, jadi apapun yang terjadi kan pasti sudah digariskan, dan sebetulnya hidup itu kan ada yang kita memilih dan juga ada yang sudah ditakdirkan gitu. Jadi sebetulnya ya tidak ada yang perlu disesali gitu. Ya ambil aja hikmahnya. Yang apalagi yang sudah berlalu, ya sudah. Kalau misalnya kita merasa itu hal negatif, hal terburuk dan hal yang tidak baik untuk kita, ya udah di masa depan kita tidak boleh melakukan hal tersebut lagi gitu, hal seperti itu lagi. Dan kalau bisa kita upgrade diri lagi dengan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat. Masya Allah, Ukti, ya. Keren. Selanjutnya, Ukti siapa? Ukti. Silakan Ukti. Bener banget. Boy. Iya benar kata Kaina, kata semuanya benar, bahwa hidup emang nggak untuk disesali ya, tapi untuk dijadikan pelajaran. Tapi saya pernah mengalami hal yang mungkin itu menjadi penyesalan sih dalam Siap-siap tisu guys. Apa tuh? seumur hidup saya. Ada masa di mana saya terpuruk sekali, Bun. Apa tuh? Jadi saya ngerasa nggak mencintai diri saya sendiri, itu benar-benar nggak mencintai diri saya sendiri, sehingga membuat orang lain itu bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya mungkin kalau saya nggak seperti itu,
mungkin orang lain juga nggak akan seperti itu kepada saya gitu ya. Nah dalam hal itu saya menyesali kenapa kok saya dulu gitu, kenapa dulu kok insecure gitu ya, masuk ke insecure, kenapa kok karena cuma ini doang kok bisa kayak nyalahin diri sendiri, sehingga kan orang lain bisa ngelakuin itu ke kamu gitu. Jadi kalau bisa dirubah mungkin dulu saya nggak harus seperti itu, tapi ya mensyukuri, terus juga kita juga kalau menghargai diri kita ya pasti orang lain juga bisa menghargai diri kita ya. Tapi itu jadi pelajaran banget buat saya untuk mengupgrade mengupgrade diri, memperbaiki diri, terus mencintai diri, jangan insecure lagi. Apapun itu udah memberi dari Allah. Kuncinya jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena yang dibanding-bandingkan pun ya nggak bakal sama. Masih banding gitu loh guys. Soalnya ya nggak bakal sama. Nggak bakal sama. Kita punya jalan masing-masing. Anda kesana, Anda kesini, jadi nggak bisa. Sana Sini ke Walaupun sana. banding-bandingin ya nggak Kita bakal punya sama. keunikan diri masing-masing ternyata. mantap Mutiresi. Aduh guys, jadi kalau buat aku udah diborong sama mereka. Oke guys, jadi aku menjawab pertanyaan dari ya Ibu Lia tadi sebutin tadi gitu. Kenapa apa sih Nan tadi? Hal apa yang paling kamu sesali Seumur hidup. Kalau yang disesali sebenarnya aku nggak ada sih ya guys, yang disesali itu emang nggak ada. Cuman kadang kan mikir ya pernah ngelakuin ini, mungkin kadang ya kenapa ya harus ngelakuin ini gitu loh. Tapi ya udahlah, mungkin jadi pelajaran juga gitu loh. Kadang kan kita mikir, oh ternyata kenapa kaca spion yang depan itu lebih besar daripada kaca yang depan mobil itu lebih besar daripada kaca spion itu. Emang masa depan itu emang lebih luas lagi gitu, lebih cerah lagi daripada roti bakar memberikan. yang itu loh guys. Bacain konklusinya. Nah, ini apa namanya? Konklusi. Kesimpulannya, menyesali segala sesuatu yang telah terjadi tidak akan merubah apapun yang telah terjadi. Allah. Tetapi menyadari kesalahan yang pernah kamu lakukan di masa lalu akan membuatmu belajar lebih baik lagi dalam memperbaiki kesalahan yang pernah kamu lakukan. Kita tidak bisa memutar waktu untuk kembali ke masa lalu, nggak bisa guys. Ya, emang benar. Tapi kita masih memiliki kesempatan untuk berubah lebih baik dan melakukan usaha terbaik agar kita tidak lagi ada penyesalan di masa yang akan datang. Oke, sampai sini dulu aja kali ya guys ya. Iya, guys. Dari 5 pertanyaan udah cukup, kita bisa sedikit tahu lah ya. Oh ternyata Resi orangnya kayak gini. Udah bisa sama-sama menilai kan setelah kita mengobrol dari satu pertanyaan dan demi pertanyaan udah kita ajukan gitu ya. Asik. Siap. Ya kan udah sedikit tahu belum? Oh katanya kan Naya tuh orangnya kayak gini. Ternyata ya, aku gimana semangat, tuh kayak orangnya gini. tuh? Gimana weh? Kok aku gini weh? Rada-rada ini gak sih, rada kayak enteng gak sih kita akhirnya kan? bercerita gitu. Cerita Enteng. sedikit. Ini kan masih sedikit sebenarnya kan, sedikit kepribadian kita gitu kan. Seupik. Akhirnya orang lain tahu gitu. Cerita dari Inaya, cerita dari Esi gitu. Resi bisa tahu oh ternyata Esi pernah mengalami masa sulit ini gitu. Akhirnya kayak gitu Yang sebelumnya walaupun udah deket misalkan 12 tahun yang nggak pernah ceritain gitu kan, akhirnya kan tahu. Kan pasti semua orang tuh punya rahasia yang hanya dia sendiri yang wajib rahasia itu tahu gitu, orang lain nggak perlu tahu kan gitu ya. Betul. Kayak gitu. Jadi itu ya guys inti dari kartu ini. Jadi kita main game tapi main gamenya main gamenya game yang ada sedikit maknanya gitu lah ya, dikit lah ya. Oke, terima kasih. Terima kasih kalian. Ciwi-ciwi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.